Salam radiasi untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan kembali menjelaskan mengenai teknik radiografi, yaitu tulang pipi atau sering kita sebut dengan zygomaticum. Jadi ada teknik khusus yang digunakan untuk pemeriksaan radiografi tulang pipi. Kita langsung saja masuk ke definisi. Jadi teknik radiografi zygomaticum itu adalah ilmu yang mempelajari prosedur atau tata cara pemeriksaan radiografi tulang pipi dengan menggunakan sinar X untuk menegakkan diagnosa. Anatomi dari tulang pipi dapat kita lihat pada bagian ini. Nah, ini yang berwarna kuning ini merupakan tulang pipi. Oke, di sini dapat kita lihat bersama-sama, ini tampak anterior depan, ini tampak lateral view. Ini frontal view. Nah, ini ada facial bone-nya terlihat. Oke. Indikasi dari pemeriksaan zygomaticum ini adalah fraktur neoplastik maupun inflamatori. Persiapan yang dilakukan untuk pasiennya sendiri tidak ada persiapan khusus, hanya melepaskan benda logam atau radiopak dari objek yang akan diperiksa. Wajah atau tulang pipi, contohnya anting, ikat rambut, logam, dan lain-lain. Pasiennya harus diinformasikan dengan benar tentang tujuan dan prosedur pemeriksaan. Persiapan alat yang digunakan, pesawat sinar X, kaset, film, grid 18x24 cm. Kemudian ada marker right maupun left, ada alat proteksi maupun shielding dan alat imobilisasi. Proyeksi radiografi zygomaticum ini menurut Bone Ranger 2014 ada submental vertex SMV, ada oblique inferior superior atau tangensial, ada apiaksial modifikasi tone metode, kemudian ada parieto-akansial Waters metode. Sedangkan menurut Merrill 2010 ada submental vertex, ada tangensial metode, dan apiaksial modif tone method. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah submental vertex atau proyeksi SMV. Pada penjelasan di video saya sebelumnya sudah banyak menjelaskan mengenai teknik radiografi SMV ini. Posisi pasiennya adalah erect atau supine. Posisi duduk biasanya lebih nyaman untuk pasien, di mana bagai stand-nya vertikal. Sedangkan posisi objeknya sendiri hiperekstensikan leher hingga IOML secara tidak lurus IR atau permukaan bagi. Vertex menempel pada kaset, atur MSP tegak lurus meja atau permukaan bagi, pastikan tidak ada rotasi ataupun tilting. Jika posisi pasiennya supine, ekstensikan leher pasien dengan kepala berada di tepi meja, ganjal kaset dan grid. Apabila hal ini tidak mungkin dilakukan, maka ganjal tubuh pasien dengan menggunakan bantal sehingga pasien dapat mengekstensikan leher dan vertex menyentuh permukaan meja. Jadi bagian badan itu diganjal agar lebih tinggi sehingga lehernya itu terjatuh ya. Jadi ekstensi bisa maksimal ekstensinya. Kemudian jika proyeksi erect, biasanya erect atau berdiri. Apabila pasien tidak dapat mengekstensikan leher secara maksimal, maka atur kepala dengan IOML tegak lurus terhadap IR. Atur kemiringan IR sesuai dengan kemampuan ekstensi leher pasien. Posisi ini sangat tidak nyaman sehingga usahakan agar pemeriksaan dilakukan dengan waktu sesingkat mungkin. Nah, untuk central ray-nya sendiri tegak lurus IOML, central point-nya 4 cm inferior, simfisis mental setinggi MAE. Meatus acusticus eksternal pada pertengahan kedua angus mandibula. FFD-nya adalah 100 cm, tahan napas saat eksposi. Struktur yang ditampakkan zygomaticum berada di sebelah lateral ramus mandibula. Oke, ini SMP projection atau submental vertex. Nanti yang harus diposisikan itu adalah seperti ini, arah sinar tegak lurus. Oke. Ini untuk hasil radiograf yang didapatkan, terdapat ya zygomatic bone-nya. Kemudian zygomatic arch yang terlihat, temporal bone yang terlihat. Jadi mandibular symphysis over frontal bone.
Ini ya yang kita perlukan, tulang zygomatikum, yang akan kita evaluasi atau periksa. Selanjutnya ada proyeksi oblik inferosuperior atau tangensial. Ini patologi yang ditampakkan khusus untuk fraktur zygomatikum. Proyeksi ini dapat menampakkan adanya tekanan pada art akibat trauma atau morfologi kepala. Dilakukan untuk perbandingan kanan dan kiri, khusus untuk pemeriksaan ini. Posisi pasiennya erect atau supine. Erect mungkin akan membuat pasien merasa lebih nyaman. Pemeriksaan dilakukan dengan sinar horizontal dan menggunakan bagi stand. Posisi objek, atur dagu, hiperekstensi, leher pasien hingga IOML sejajar IR. Bagian vertex menempel pada permukaan meja atau baki. Rotasikan kepala 15 derajat pada daerah yang diperiksa. Central ray-nya adalah tegak lurus IR dan IOML. Central point-nya art zygomatikum yang diperiksa. Apabila 1 cm, tahan napas saat eksposi. Nah, di sini dapat kita lihat bersama-sama. Inilah oblik tangensial. Seperti ini. Hampir mirip-mirip SNV, tapi di sini posisinya dia oblik tangensial. Agak oblik ya. Nah, di sini kurang lebih sekilas pemahaman mengenai pemeriksaan dari teknik radiografi zygomatikum di sini. Nah, ini yang upright radiograph seperti ini. Ini yang di meja pastinya table radiografi. Jadi posisi kepalanya ini agak oblik, agak mereng 15 derajat. Ini kalau dia true ya lurus, ini dia mereng 15 derajat. Oke. Begitu juga pasien yang berdiri. Proyeksikannya agak oblik kepalanya. Catatan apabila pasien tidak dapat untuk mengekstensikan leher, sudutkan CR tegak lurus terhadap IOML. Apabila memungkinkan, IR disudutkan sehingga tegak lurus terhadap CR. Struktur yang ditampakkan ini adalah salah satu art zygomatikum yang bebas dari superimposisi. Nah, ini hasil radiograf yang didapatkan. Left and right zygomatikum art. Di sini dibuat perbandingan. Ingat fotonya. Ini ada zygomatikum art-nya, ada temporal bone-nya, dan lain sebagainya. Kemudian proyeksi selanjutnya adalah AP aksial proyeksi. Tone metode modifikasi di sini dimodifikasi. Posisi pasiennya supine atau duduk tegak atau erect. Posisi objeknya atur bagian kepala posterior nempel meja atau permukaan bagi. Bagian kepala posterior ya yang menempel pada permukaan bagi. Fleksikan leher agar IOML atau OML tegak lurus IR. Atur MSP tegak lurus middle grid atau meja atau permukaan baki. Central ray-nya ini sudah biasa ya, sudah sering didengar juga karena di proyeksi sebelumnya sudah dibahas juga sering. Untuk OML, jika posisi objek yang diposisikan OML, maka 30 derajat ke kanan apabila OML tegak lurus IR. Sedangkan jika IOML infraorbital metal line posisi objeknya, maka central ray-nya diarahkan 30 derajat ke arah kaudat apabila IOML ini tegak lurus terhadap IR. Central point yang digunakan adalah 2,5 cm superior nation atau melewati pertengahan kedua art. FFD-nya 100, tahan napas saat eksposi. Struktur yang ditampakkan adalah art zygomatikum bilateral. Nah, kurang lebih seperti ini. Posisi pasiennya digambarkan, CR-nya 30 derajat, ke OML itu kurang lebih 30 derajat to IOML. Nah, ini tampak radiograf yang dihasilkan pada proyeksi aksial, zygomatic art yang terlihat jelas, mandibular rambus yang terlihat, mastoid air cell-nya dapat terlihat. Ini sama art zygomatikum. Kemudian proyeksi yang selanjutnya adalah Pareto axial proyeksi Waters method. Posisi pasiennya prone atau erect position.
Posisi objeknya ekstensikan leher, dagu menempel pada permukaan meja atau baki. Atur kepala sehingga MML mental lain tegak lurus bidang IL. OML bentuk sudut 30 derajat terhadap meja atau permukaan baki. Atur MFC kepala pada pertengahan grid atau permukaan meja atau baki. Perhatikan adanya rotasi atau tilting pada kepala. Central ray-nya itu adalah tegak lurus IR, central point-nya dari parietal menuju attention. FFD-nya 100 cm dan tahan napas saat eksposi. Kemudian ini jika digambarkan grafisnya seperti ini, parietal akansial, Waters MML perpendikular. Ini yang melakukan penyudutan OML 37 derajat. Oke, di sini ada garis misalnya, di sini kurang lebih sudah 37 derajat bentukannya. Setelah rayanya tegak lurus. Oke, berikut parietal akansial versus bone Waters method. Struktur yang ditampakkan inferior orbital rim, maxilla, nasal septum, zygomaticum bone, arcus zygomaticum, dan anterior nasal spine. Nah, ini radiograf yang dihasilkan. Terlihat ya, bone nasal septumnya dapat terlihat. Ini yang zygomaticum, zygomatic ini merupakan bagian dari tulang pipi ini sendiri. Nah, ini yang penting harus didapatkan dan tidak terpotong. Dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jika ada yang kurang berkenan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat selalu, diberikan kebahagiaan. Dan tentunya, salam radiasi.